Pertanyaan bagi kita, perlukah orang Katolik mendengarkan atau mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Edis TV yang saat ini menyebar di berbagai media? Perlukah itu? Pentingkah itu? Bagi saya, jawabannya adalah tidak perlu dan tidak penting. Mengapa? Edis TV itu bukan seorang Katolik. Maka tentu dia tidak memahami dengan baik dan benar tentang ajaran-ajaran iman gereja Katolik. Kedua, Edis TV tidak mengerti teologi. Ketiga, Edis TV tidak mengerti dengan baik tentang kitab suci. Dan yang keempat, Edis TV tidak mengerti Mariologi, ilmu tentang Maria. Orang Katolik saja belum tentu memahami Mariologi sampai tuntas. Saat-saat ini dia mulai muncul bahas tentang ini dan itu yang berhubungan dengan Maria. Para sahabatku terkasih, kita lihat awal munculnya Edis TV ini. Begitu banyak orang Kristen di Indonesia, termasuk juga sebagian orang Katolik pada waktu itu. Respon mereka adalah orang-orang ini bersorak-sorai ketika tampilnya Edis TV ini. Munculnya Edis TV teristimewa di TikTok, kemudian di YouTube, dan mungkin juga di berbagai media yang lain. Nah, mengapa? Karena Edis TV kala itu dia hadir membahas ajaran-ajaran agama Islam. Dan terkesan dia mengkuliti ajaran-ajaran Islam hingga membuat sebagian umat Islam menjadi kebingungan dengan ajaran agamanya sendiri. Ini menjadi sejalan karena kita ketahui bersama bahwa di Indonesia teristimewa itu seringkali terjadi orang-orang Kristen dipersekusi ketika beribadah. Kemudian terjadinya penolakan pembangunan gereja. Kemudian terjadi lagi penutupan tempat ibadah dan lain sebagainya. Hal-hal serupa ini terjadi di bumi Indonesia. Dan yang melakukan ini adalah oknum-oknum dari agama Islam. Jadi, ketika muncul Edis TV ini, rasanya rasa sakit hati dengan kelompok ini terobati. Kemudian, balas dendam itu tersampaikan seolah-olah demikian. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bersikap seperti Edis TV. Maka pertanyaan saya, para sahabatku terkasih, Yesus yang mana yang diimani oleh Edis TV ini? Kemudian, kitab suci mana yang dibacanya? Apakah kitab suci karangan sendiri? Di dalam kitab suci, hukum-hukum Yesus sudah jelas diajarkan di sana. Dari sini saja sudah terlihat dan terungkap sebuah kekacauan besar. Dari sini sudah terungkap. Para sahabatku terkasih, kita lihat juga kekacauan yang lain yang terjadi. Dari ajaran-ajaran yang dia sampaikan itu, dia membuat pertentangan di antara para pendeta. Kemudian, dia juga membuat pertentangan di antara para pastor dengan para pendeta. Dan terakhir, dia mulai mengangkat dan menghina iman gereja Katolik. Dan anehnya di sini, ada orang Katolik yang pengetahuannya masih terbatas, ikut membenarkan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Edis TV terhadap gereja Katolik.
Misalnya tentang orang Katolik menyembah patung. Jadi karena keterbatasan pengetahuan orang Katolik ini, dia ikut membenarkan apa yang disampaikan, yang dituduhkan oleh Edistivi terhadap gereja Katolik. Saya pesankan kepada orang-orang Katolik yang bersikap demikian, saya pesankan demikian, bro, Anda belajar dulu, banyak belajar. Itu karena keterbatasan pemahaman Anda. Jadi jangan karena keterbatasan pemahamanmu, akhirnya Anda itu kembali menyudutkan ajaran atau kekayaan iman dalam gereja Katolik. Anda kurang pengetahuan, belajar banyak, supaya Anda tidak ikut arus seperti ini. Jangan karena kekurang pengetahuanmu, maka Anda membenarkan segala sesuatu yang tidak benar yang datang dari luar. Orang Katolik tidak pernah menyembah patung. Tidak pernah orang Katolik itu menyembah patung. Patung itu hanya sebagai sarana atau alat bantu dalam berdoa. Dan ingat, bukan berarti orang Katolik itu harus ada patung baru berdoa. Catat itu dengan baik dan benar. Seringkali orang Katolik berdoa tanpa patung. Jadi jangan Anda membenarkan hal yang tidak benar karena kekurang pengetahuanmu. Maka para sahabatku terkasih, pesan saya. Pesan ini ditujukan kepada orang-orang Katolik yang masih waras berpikir. Berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Karena apa? Nabi palsu itu bagaikan serigala berbulu domba.